Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata kuliah alat dan pengukuran teknik. Kali ini kita masih tetap pada subbahasan mikrometer. Kita akan membahas materi tentang set 0 pada mikrometer. Simak video ini sampai selesai ya. Oke, set 0 mikrometer. Anda coba perhatikan gambar hasil pengukuran mikrometer di bawah ini. Ada yang salah nggak? Ini dengan catatan bahwa gambar ini ya, anvil, Anda tahu anvil ya, rahang atas dan rahang bawah itu benar-benar bertemu. Artinya dia tidak sedang mengukur benda kerja apapun, atau benda yang sedang diukur panjangnya adalah 0 ya, atau di sini panjang yang sedang diukur adalah 0,00 mm. Ini adalah ukuran yang seharusnya terukur oleh mikrometer. Tapi lihat apa yang terjadi. Kita lihat di sini. Ada yang aneh nggak kira-kira? Ini adalah garis lurus pinggang pada mikrometer. Lihat, garis 0 tidak simetris dengan garis yang ada di pinggang mikrometer ini. Sedangkan benda yang diukur adalah 0,0 mm panjangnya. Ini artinya ada yang tidak beres pada mikrometer Anda. Inilah yang disebut dengan alat ukur yang tidak bisa set 0 ya. Dia sedang tidak mengukur apa-apa, tapi skala tidak menunjukkan pada nilai 0 gitu ya. Itu masalahnya. Ini kalau Anda paksakan untuk mengukur diameter suatu benda atau panjang suatu benda, alatnya ini tidak valid. Dari alatnya saja tidak valid. Orang tidak mengukur apa-apa, tapi dia nggak bisa menunjukkan angka 0. Ini nggak boleh dipakai alat ini. Oke, harus dilakukan kalibrasi istilahnya, atau kata lainnya adalah set 0 mikrometer. Oke, caranya gini, butuh 2 tangan ya, butuh 1 alat lagi. Ini namanya adalah kunci penyetel. Ini kalau kita beli mikrometer, di dalamnya pasti akan ada box warna kuning ya, terbuat dari kayu. Itu kita buka, ada buku petunjuknya atau manualnya selembar gitu, ditambah dengan kunci penyetel dan juga unit mikrometer. Itu yang kita dapatkan kalau kita beli mikrometer. Nah, kunci penyetel ini bukan hiasan, tapi memang ada fungsi teknisnya. Buat apa? Untuk memutar outer sleeve ya, sleeve katakanlah. Sleeve ini bisa diputar-putar dari rumahnya, bisa ke sini ya, ataupun bisa ke sini. Dengan tujuan apa? Tujuan agar pinggang garis ini sesuai dengan huruf 0 di sini. Ini ada huruf 0, ini sesuai gitu. Nah, spindle dan anvil ini kan rahang, ini rahang tetap, ini rahang geser. Bisa maju, bisa mundur. Ini harus rapet dan dia benar-benar tidak sedang mengukur apapun di dalamnya ya. Ini benar-benar bertemu kedua rahang ini. Oke. Kemudian baru dilakukan penyetelan. Oke. Pertama-tama kita nyetel yang namanya outer sleeve, kita set 0 kan, kemudian kita putar juga kunci penyetel. Dengan kunci penyetel kita putar yang namanya ratchet stopper ini, supaya timbal ini bener-bener 0. Kalau tadi kan set 0 secara kasar, kalau ini set 0 secara halus gitu ya. Mau mendekati 0 kita putar pakai yang namanya kunci penyetel, tapi arahkan pada ratchet stopper. Ini ratchet stopper. Ini bagian-bagiannya. Kalau Anda mau lihat di sini ya. Nah, itu tadi untuk mengukur mikrometer ya. Di sini ada tulisannya dengan tingkat ketelitian 0 sampai 25 mm. Itu biasanya seperti itu. Bagaimana dengan mikrometer? Kan ada banyak, ada tergantung range-nya ya. Range itu biasanya yang di pasaran 0 sampai 25 mm. Terus 25 sampai 50 mm. Kemudian ada lagi 50 sampai 75 mm dan seterusnya. Bagaimana kalau ini kan tinggal dirapetin aja ya. Anvil ketemu anvil, rahang atas ketemu rahang bawah, ada ketemu. Bagaimana dengan ini? Bagaimana kita memperlakukan dia? Kita lihat slide berikutnya. Nah, kita butuh 1 lagi benda. Apa ini? Oke, kita lihat di sini. Ini adalah standar gig. Oke.
Ini benda terbuat dari besi yang dilapisi dengan plastik, katakanlah besi lah ya, yang panjangnya disesuaikan dengan panjang minimal benda yang bisa diukur oleh mikrometer ini. Katakanlah ini mikrometer dengan spesifikasi 50 sampai 75 mm. Maka dia membutuhkan nih ya. Maka dia membutuhkan standar gauge dengan ukuran 50 mm tepat. 50. Jadi ini ukurannya ini adalah 50,00 mm. Oke, jadi pahami ya. Bagaimana dengan katakanlah mikrometer dengan range 75 sampai 100 mm, ya dia pakai yang namanya standar gauge ya. Standar gauge seperti ini yang ukurannya 75,00 mm. Jadi ini sebagai pembanding kalibrasi gitu loh ya. Jadi benar-benar kalau di sini ukurannya 50,00 mm, maka skala yang harus tertera pada mikrometer Anda ya sama 50,00 mm, seperti itu ya. Kemudian prosedur atau praktik dalam melakukan set nol akan dijelaskan di video sebagaimana berikut ini ya. Langkah awal dalam melakukan kalibrasi adalah sebelumnya kita bersihkan dulu ujung daripada kedua rahang ini ya. Antara anvil dan spindle keduanya itu harus bebas dari kotoran. Kita pastikan itu. Jangan-jangan di selanya ini ada kerikil atau benda yang tidak kita inginkan. Kita bersihkan dulu ya. Kita pastikan ini bersih. Nah, kemudian baru kita lakukan set nol ya. Kita putar sampai 0 gitu ya. Oke, seperti ini. Ini kan belum 0 ya. Kita nanti lakukan kalibrasi. Oke, berikut ini adalah contoh mikrometer dengan tingkat ketelitian 1/100 mm dengan jangkauan 0 sampai 25 mm ya. Oke. Sebelum kita lakukan pengukuran, kita pastikan dia bisa pas ke 0 nggak skalanya gitu ya. Kita lihat di sini. Coba kita nolkan dulu. Oke, dan kita pakai ratchet stoppernya untuk 3 kali aja atau 4 kali itu. Kita lihat di sini ya. Nah, garis 0 ada di sini, sedangkan garis 0 pada timbel ada di sini, sedangkan garis 0 pada skala utama ada di sini. Nah, ini artinya dia ini seharusnya sudah 0 ya, karena sudah mentok ini. Tapi di sini tidak, skalanya ini tidak dapat bertemu antara titik garis 0 dengan skala utama 0 gitu ya. Ini perlu kita lakukan kalibrasi dengan cara melakukan set 0 gitu ya. Lakukan set 0. Jadi ini sudah tidak ada benda yang diukur, tapi kok dia belum menunjukkan 0. Ini kalau di sini kan kita bacanya 0,03 mm, padahal tidak ada benda yang sedang kita ukur gitu ya. Kita perlu lakukan set 0. Caranya adalah kita ambil pengunci ini ya kan. Kita ambil pengunci ini, kemudian kita cari lubang ini ya. Ini ya. Kemudian kita putar. Nah, muternya ke arah sini berarti ya. Gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Ini sudah 0 ya. Seperti itu, mudah kan ya? Seperti itu cara set 0 mikrometer yang saya praktekkan. Selanjutnya, supaya Anda dalam melakukan pengukuran mikrometer tidak menemui kesalahan. Jadi kesalahan kan bisa jadi dari alat ukurnya yang tidak dikalibrasi, dan bisa jadi orang yang melakukan pengukuran. Nah, prosedurnya seperti ini ya. Perhatikan, saat benda kerja katakanlah seperti silinder, di sini piston ya. Piston kan bentuknya silinder. Ini benar, ini salah. Pastikan bahwa Anda ini mengukur benar-benar di garis tengahnya. Jangan di sisi pinggangnya. Paham ya di gambar ini? Ya, tengah itu dasarnya dari mana? Katakanlah kalau saya punya sumbu X ya.
Ini sumbu X, ini sumbu Y. Dia ini terpotong di tengah-tengah perpotongan ya. Pastikan kedua rahang ini menempel pada segaris dengan sumbu X ya. Kalau di sini kan nggak sumbu X, di bawahnya sumbu X. Nah, begitupun juga rahang itu harus tegak lurus. Kalau di sini kan membentuk sudut. Lihat gambar ini kan membentuk sudut alfa. Di sini benar-benar harus tegak lurus, membentuk sudut siku. Seperti itu ya. Maka dari itu, hasil pengukuran Anda dipastikan bisa valid kalau prosedurnya benar. Oke, kemudian posisi tadi cara pengukuran bisa salah. Ini cara pengukuran. Cara penggunaan yang nggak tepat akan menghasilkan hasil pengukuran yang salah. Selanjutnya, hasil pengukuran yang salah bisa didapat dari posisi pembacaan yang tidak benar. Jadi ada sudut, ada yang namanya sudut pandang ya, sudut baca skala. Yang betul adalah posisi B ini betul ya. Jadi Anda tegak lurus membaca dari atas. Kalau Anda baca agak miring ya, sudut pandangnya dari sini, katakanlah ini mata gitu, ini mata kita ya. Kita baca dari sisi C dan sisi A ini jelas nanti akan mempengaruhi nilai pembacaan. Oke, yang benar tegak lurus, jadi tegak lurus. Oke, seperti itu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di minggu berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.